Oke, baik. Untuk yang hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita yang minggu lalu. Waktu itu sudah pernah disampaikan ya terkait mesin Turing ya. Jadi apa itu mesin Turing, definisinya, kemudian bagaimana melakukan proses eksekusinya ya untuk menjalankan mesin Turingnya guna untuk mengetahui apakah suatu stringnya itu didefinisikan atau tidak sesuai dengan kriteria dari bahasa itu gitu ya. Oke, di sini oh ya, dan juga ada tentang ID ya, instantaneous description. Ini adalah bagaimana menuliskan secara formal gitu ya pembuktiannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke trik pemrograman. Nah, sebenarnya trik pemrograman ini adalah bagaimana ide kita gitu ya untuk merancang suatu mesin Turing. Ya, jadi misalkan kita memiliki definisi bahasa tertentu, terus trik-trik apa yang bisa kita pakai gitu ya untuk merancang fungsi transisinya gitu dan state-state-nya, kemudian simbol apa yang perlu digunakan gitu ya. Nah, ini ada beberapa trik gitu. Yang pertama ini ada trik register CPU. Oke, ini trik register CPU. Di sini idenya ya, ini dibuat notasi-notasi ringkas untuk mempermudah pemrograman mesin Turing dan juga mendemonstrasikan generalitas dan kemampuan mesin Turing itu. Oke, sebenarnya intinya dari register CPU ini, kalau di mesin Turing itu kan kita bisa menyimpan informasi atau menyimpan sesuatu itu di ini ya, di stack gitu ya. Ya seperti di PDA juga kan ada stack. Dan tapi kita tidak bisa ini ya, menyimpan ke dalam state-nya gitu, karena state-nya kan sudah fix. Nah, ini adalah ide yang ini adalah bagaimana kita seolah-olah seperti menyimpan informasi di dalam state-nya gitu. Nah, padahal itu bukan disimpan, tapi kita memberi nama dari state itu. Nah, jadi contohnya di sini ya. Jadi di sini kita kan tidak bisa mengingat atau menyimpan informasi di state, tapi seolah-olah kita bisa melakukan itu dengan cara memberi nama dari state-nya. Nah, coba di sini nama dari state akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi ini satu state itu bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada kurung siku, ki, koma, x1, x2 sampai xk. Ya ini diasumsikan misalkan ada sampai k gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan bentuknya seperti ini, di mana xi-nya itu adalah simbol-simbol yang akan diingat tadi. Nah, jadi kalau misalkan di sini isinya adalah xi, ya berarti seolah-olah state ini itu sedang menyimpan informasi tentang xi-nya. Nah, seperti itu idenya. Sebenarnya itu kita memang bukan menyimpan xi-nya ke dalam state, tapi memang ada state yang namanya seperti ini gitu. Nah, jadi seolah-olah di dalam state-nya itu ada informasi xi tadi, ya seperti itu. Nah, ini ada contoh bahasanya. Jadi misalkan ada suatu mesin Turing yang dia memiliki kriteria bahasanya sebagai berikut ya. Jadi bahasa yang berbentuk seperti ini, L itu W reverse. Nah, jadi ini apa ini? Ini suatu string biner yang palindrom genap gitu ya. Jadi ini kalau misalkan kita kita apa? Kita balik gitu ya, atau kita baca dari kiri ke kanan, kanan ke kiri itu akan sama saja dan dia jumlah digitnya itu genap. Ya, ini adalah penulisan untuk palindrom genap. Nah, ini kita bisa merancang mesin Turingnya gitu ya untuk bahasa ini. Nah, idenya seperti ini, diberikan WW reverse ya. Nah, ini kan kita akan kalau misalkan mesin Turing kan kita langsung menuliskan stringnya itu pada pita mesin Turingnya ya. Nah, jadi tidak secara streaming. Tapi kalau di mesin Turing kan pengecekannya kan seperti itu. Nah, maka idenya gimana? Maka kita akan mencocokkan simbol yang paling kiri dengan simbol yang paling kanan di string itu gitu. Oke, dan
Di sini gunakan register CPU itu untuk menyimpan simbol paling kiri sewaktu bergerak ke kanan. Jadi misalkan yang paling kiri itu kita sedang menemukan simbol 0. Nah, berarti kan yang kita harapkan simbol yang paling kanan itu kan 0 juga gitu ya. Nah, bagaimana si mesinnya bisa tahu gitu kalau pada saat sebelumnya itu sudah menyimpan 0, nah tapi dia untuk selanjutnya juga harus mencari 0 di paling ujung kanan gitu kan. Nah, berarti kita akan menggunakan ide ini, yaitu register CPU ini. Nah, jadi di sini kalau kita lihat himpunan state-state-nya itu ada seperti ini. Ada key, strip, key, 0, key, 1, R, 0, R, 1. Gitu ya. Ini dengan dilengkapi tanda kurung siku. Ini untuk menunjukkan kalau ini satu kesatuan gitu ya. Jadi ini satu state yang notasinya seperti ini. Kurung siku, key, strip, tutup kurung gitu ya. Ini satu state. Oh ya, dan di sini ada state yang tidak berbentuk seperti ini ya. Jadi ada state S dan state F. State S ini ya state tertentu juga, dan F ini adalah final state-nya nantinya. Oke, kemudian ini alfabetnya 01 karena ini biner. Gamanya ini simbol yang ada di stack-nya, 01 dan blank, karena kita ya mesin Turing ada simbol blank ya. Kemudian initial state-nya adalah yang ini, yaitu key, strip. Ini jadi initial state-nya, key 0-nya gitu ya. Tapi di sini kita tidak memakai key 0 ya notasinya yang kita pakai yang ini gitu ya, key, strip. Kemudian yang jadi final state-nya adalah yang ini, state F. Ya, nah ini adalah komponen-komponennya. Nah, selanjutnya ini adalah daftar transisinya gitu ya, daftar transisi yang akan kita pakai. Tapi sebelum masuk ke sini mungkin kita coba ini ya, kita coba simulasikan gimana proses pengecekannya gitu ya. Tanpa kita tahu dulu transisinya gimana gitu ya. Jadi ini secara idenya dulu gimana. Oke, jadi misalkan kita punya ini, kita punya string palindromnya apa misalnya. Ini contoh saja. Palindromnya pun ini palindrom genap ya. Misalkan 1, 1, 0, 0, 1, 1 gitu ya. Ini kan genap ya. Ya, atau tambahin 0 lagi lah, biar lebih panjang. Oke, terus di sebelah kiri ini kan ada blank, sebelah kanan ini juga ada blank gitu ya. Sampai tak hingga blanknya, tapi kita tuliskannya segini aja. Ya, di sini ada blank gitu. Seterusnya ya. Oke. Posisi awal dari head-nya itu ya tentunya di simbol paling kiri dari string-nya ya. String-nya di sini. Jadi head-nya sedang menunjuk ke sini. Nah, jadi pertama itu jadi ceritanya kita akan merancang fungsi transisinya yang bisa memenuhi ide kita ini gitu. Nah, jadi pertama kita rancang dulu idenya berarti ya. Ide kita seperti apa. Nah, ide kita itu adalah gini. Ketika si head-nya ini menunjuk ke suatu simbol ya. Sebentar. Suatu simbol yang ditunjuk oleh si head-nya ini ya, yang ada di pita. Ini kita lihat nih, dia menunjuk apa? Menunjuk simbol 0. Nah, berarti kalau yang awal mulanya itu current state-nya adalah key, strip. Key, strip ini artinya state-nya itu tidak menyimpan informasi apapun. Jadi memang masih belum memproses simbol apapun, makanya di sini dituliskannya strip gitu ya. Nah, berarti kalau setelah dia menunjuk 0, maka state-nya akan berpindah. Ya, state-nya nanti akan berpindah ke key, 0. Nah, jadi seolah-olah ini di dalam state-nya itu menyimpan informasi simbol apa yang baru saja ditunjuk tadi gitu. Atau simbol apa yang disimpan gitu ya, simbol apa yang disimpan. Dan di sini karena tadi kita menunjuk 0, berarti stripnya ini seolah-olah diganti dengan 0. Padahal ini adalah perpindahan state saja gitu ya, dari state ini berpindah ke sini gitu. Nah, jadi kita akan lakukan nanti transisinya itu memindahkan dari state ini ke state ini. Oke, dan kemudian setelah berpindah, nanti di dalam pitanya yang ditunjuk head ini itu akan dihapus dan
diganti dengan blank gitu ya. Diganti dengan blank. Nah, seperti itu. Kemudian si head-nya akan berpindah ke kanan. Nah, ceritanya seperti ini, gitu, idenya ya. Nah, kemudian kan di sini definisi dari apa bahasanya itu kan yang palindrom ya. Jadi kan idenya kalau misalkan di sini ketemu 0, harapannya di yang paling ujung itu ketemu 0 juga gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat si pitanya ini bisa menemukan 0 di paling ujung. Nah, berarti dalam kondisi ini, apapun yang ditunjuk oleh si head-nya, kita akan membuat head-nya ini bergerak ke kanan terus. Bergerak ke kanan terus sampai ujung gitu ya. Nah, bagaimana tahu dia itu sudah sampai ujung atau belum? Berarti dia harus sampai menemukan blank untuk pertama kalinya gitu. Nah, jadi ketika dia sudah bertemu blank ya, sudah bertemu blank. Nah, nanti eh, tugasnya adalah mencari atau mengecek yang paling kirinya gitu. Nah, sehingga di sini nanti perlu ada state yang satunya mana tadi? Ini kan ada transisi yang bergerak terus ke sana, ke kanan. Nah, nanti setelah menemukan blank pertama kali, dia akan berpindah gitu ya, state-nya akan berpindah ke R, 0. Jadi dia kan harus bergerak ke kiri sekarang, makanya dia state-nya berpindah. Kemudian ini head-nya akan berpindah ke kiri sekarang ya. Dan sekarang tugasnya adalah mengecek apakah di sini 0 juga. Kalau misalkan ini 0 juga kan berarti ya akan berlanjut lagi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini 0 juga, ya nanti dia akan ini akan di sini state-nya itu akan kalau di sini dia sebentar. Setelah menemukan itu dari R, oh dia akan ke state S. Artinya sudah ditemukan gitu ya, sudah ditemukan. Jadi dia akan ke state S, kemudian 0 yang di sini itu akan dihapus dan diganti dengan blank lagi gitu ya. Nah, oke, dan diganti dengan blank dan ini bergerak ke kiri. Nah, jadi selama nanti di sini itu masih state S, dia akan bergerak terus ke kiri sampai ke paling ujung. Nah, artinya bagaimana tahu supaya sampai paling ujung? Berarti dia harus menemukan blank untuk pertama kalinya, yaitu di sini gitu ya. Oke, sehingga di sini ketika dia menemukan blank untuk pertama kalinya nih, nah dia akan kembali lagi ke state key, strip. Nah, jadi dari S ini nanti akan ke state ini lagi, state key, strip lagi. Nah, jadi ini perpindahan state-nya seperti ini. Dan ini akan bergerak ke kanan lagi head-nya. Nah, kemudian ya berulang lagi seperti yang tadi. Dia akan menemukan simbol apa, ternyata simbol 1 yang ditunjuknya gitu ya. Nanti state-nya akan berpindahnya ke key, 1. Seolah-olah dia menyimpan informasi 1 ini gitu. Jadi dia sudah menemukan 1 dan harus menemukan 1 lagi di paling ujung kanan gitu. Dan ini berlanjut seperti itu. Sampai nanti pada akhirnya ya ini akan jadi blank gitu ya, terus ini akan bergerak ke sini, ketemu blank, terus ini pindah ke kiri, terus yang 1 ini nanti dihapus, terus diganti blank juga, kemudian ini bergerak ke kiri lagi, ini satu-satu gitu ya, ke kiri, ketemu blank, terus dia ke kanan, terus nanti ini dihapus, jadi blank, nanti kan dia harus mencari satunya gitu ya, mencari 1, bergerak ke kanan, ketemu blank, ke kiri lagi, terus ini ternyata sudah ketemu satunya, kemudian ini ya, ini seterusnya aja sampai habis semua gitu ya. Ini ke sini, ketemu blank, terus ke kanan, ini nanti diganti dengan blank, kemudian dia ke kanan, terus sampai ketemu blank, ke kiri, ketemu 0, 0-nya nanti diganti dengan ini ya, dengan apa tadi, blank ya. Terus dia akan bergeraknya ke kiri. Oke, dan ini sebentar. Ini sebenarnya dia state-nya ini masih di state
key strip ya. Pada saat ini nih di state-nya key strip. Nah, tapi pada saat ke kanan ini kan dia tidak menemukan simbol apapun lagi gitu ya. Nah, jadi ini didefinisikan kalau key strip tapi ketemunya blank. Nah, itu kan berarti string-nya itu sudah habis gitu, sudah selesai diproses semua. Jadi dia akan membawanya ke final state gitu. Jadi ke final state dan akhirnya diterima gitu ya. Jadi idenya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana mewujudkannya di dalam transisi seperti ini. Nah, jadi ternyata dibutuhkanlah 4 kelompok transisi. Jadi untuk mempermudah bagaimana merumuskan transisinya, mungkin kita bisa mengelompokkan dulu. Kira-kira kita butuh transisi untuk bagian mana saja gitu. Nah, jadi dikelompokkan seperti ini. Jadi yang pertama itu kelompok transisi atau ya himpunan lah gitu ya. Jadi beberapa transisi di sini. Ini yang pertama itu untuk mengingat simbol yang paling kiri. Jadi itu pada saat menerima ini ya, karakter yang paling kiri kan dia harus menyimpan informasi tuh. Dia menemukan simbol apa dan nanti harapannya di paling kanan kan ada simbol itu juga gitu. Nah, jadi transisinya seperti ini yang dirumuskan ya. Yang dirumuskan seperti ini. Jadi kita buat delta state key strip ya. Dia kalau misalkan menerima 0 atau menunjuk 0 gitu ya di dalam pitanya, maka key strip ini nanti akan berpindah ke state key, 0 gitu. Nah, artinya ya seolah-olah dia menyimpan informasi 0 ya, padahal state-nya ini yang berpindah saja gitu ya dari sini ke sini. Oke, kemudian 0 yang sebelumnya ada, yang ditunjuk tadi, itu diganti dengan blank gitu ya, dihapus diganti dengan blank, kemudian head-nya bergeraknya ke kanan gitu. Jadi bergerak ke kanan, ya nanti seterusnya sampai di ujung. Tapi ini satu langkah saja dulu gitu ya. Oke. Dan yang kedua, kalau misalkan yang ditunjuknya adalah 1, ya berarti dia akan berpindah ke key, 1. Ya artinya seolah-olah dia menyimpan 1 gitu ya. Padahal dia berpindahnya ke state key, 1. Oke, dan ini juga sama, satunya dihapus diganti dengan blank, kemudian dipindahkan head-nya ke kanan gitu ya. Oke, kemudian di sini ketika kalau misalkan sudah habis semua gitu ya, jadi yang tadi ketika sudah selesai diproses semua, simbolnya sudah tidak ada lagi 0, 1-nya gitu ya. Nah, berarti key strip-nya kan menemukan simbol blank, artinya dia pada saat ini itu dia menunjuk simbol blank di pitanya, head-nya tadi. Artinya ini sudah tidak ada lagi dan asumsinya sudah selesai gitu. Sehingga di sini dipindahkanlah state-nya ke state F atau final state. Yang artinya kalau sudah sampai di sini ini sudah siap untuk diterima gitu ya. Dan kita tidak perlu mendefinisikan F ini nanti akan kemana lagi. Karena supaya diterima kan harus terjadi haltingnya itu di final state. Jadi kita buat supaya halting di F ya, berarti kita akan membuatnya diterima di sini gitu. Oke, itu adalah bagian pertama gitu ya, untuk yang bergerak ke kanan ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan merumuskan transisi yang membuat si head-nya itu bisa bergerak terus ke kanan sampai ujung gitu. Jadi tadi setelah dia menyimpan informasi 0 ataupun 1, dia kan tugasnya sekarang bergerak sampai ujung kanan, sampai dia sampai dia di ujung kanan gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya di ujung kanan? Berarti kan dia akan berhentinya ketika menemukan blank untuk pertama kalinya gitu. Oke, nah berarti kita buat beberapa rumusannya seperti ini. Pertama ini ketika state-nya itu berada di key, i, i-nya ini bisa 0 ataupun 1 gitu ya. Nah, terus dia masih menunjuk simbol 0 ataupun 1 juga gitu. Nah, berarti tugasnya kan state-nya ini masih bergerak ke kanan terus. Nah, ini contohnya misalkan I-nya 0, J-nya 0 juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya I sama J ini bisa digantikan dengan 0 ataupun 1. Jadi ini kalau kita jabarkan ini ada 4 kemungkinan ya ini ya. 0 ini 0, ini 0, ini 1, 1 0, 1 1 gitu ya. Nah, intinya di sini adalah transisi yang membuatnya bergerak ke kanan terus ketika menunjuk simbol 0 ataupun 1. Dan current state-nya itu ya key, 0 ataupun key, 1. Oke.
Dan yang membuat dia nanti berhenti gitu ya, berhenti artinya dia dia kembali ke kiri gitu ya, tidak bergerak ke kanan lagi gitu ya. Ini kan bergerak ke kanan kalau yang ini ya. Nah, yang membuat dia akan bergerak ke kiri itu adalah transisi yang ini. Jadi ketika dia menemukan blank untuk pertama kalinya gitu. Nih, menemukan blank untuk pertama kalinya. Jadi Q, I, apapun I-nya ya, 0 ataupun 1 gitu. Kalau misalkan dia ketemu blank pertama kalinya di paling kanan, dia akan mulai untuk kembali ke kiri gitu. Nah, sehingga di sini nanti head-nya akan bergeraknya left gitu ya, ke kiri. Dan ya blank-nya nanti tetap akan dituliskan blank juga gitu ya, artinya tidak diubah. Nah, tapi di sini state-nya yang kita ubah ya, dari Q, I akan terjadi perpindahan state ke R, I. Artinya ini adalah state yang mengartikan kita harus bergerak sebaliknya gitu ya, atau ke kiri lah gitu. Jadi ini state R, I. Kenapa masih ada I-nya? Karena kita masih head-nya itu masih bertugas untuk mencari I yang tadi ditemukan di awal gitu. Jadi misalkan tadi I-nya itu adalah 0 misalkan ya. Berarti di sini R, 0 gitu. Gitu ya. Jadi ini tugasnya sekarang adalah mencocokkan yang paling kiri, simbol yang tadi disimpan, dengan yang pada saat ini ada di paling kanan. Kira-kira itu cocok atau tidak gitu ya. Karena kan palindrom kan gitu ya, dia tugasnya kan, idenya kan mencocokkan yang paling kiri dengan yang paling kanan, terus nanti bergerak ke tengah gitu ya, dan harus sama terus gitu sampai di tengah. Nah itu palindrom yang genap ya. Itu ya, jadi di sini state-nya itu berpindah ke R, I. Oke, jadi ini satu langkah ke kiri. Kemudian kelompok transisi berikutnya yang ketiga, kalau misalkan di sini ketemunya cocok gitu. Artinya yang paling kiri itu tadi sama dengan yang paling kanan. Jadi R, I, state R, I itu sedang atau current state-nya R, I dan head-nya itu sedang menunjuk I juga gitu. Artinya kan terjadi kecocokan lah gitu ya. Jadi yang paling kiri itu sama dengan yang paling kanan. Nah, di sini state-nya akan berpindah ke state S. Artinya sudah ditemukan pasangannya, maksudnya yang paling kiri dengan yang paling kanan gitu ya. Udah sama, sehingga berpindah ke state S. Nah, sekarang tugasnya adalah kembali ke ujung paling kiri lagi untuk mencari simbol yang berikutnya akan dicek gitu ya. Oke, sehingga di sini state-nya pindah ke state S, dan yang tadi yang sudah ketemu ini, yang pasangannya sudah ditemukan tadi itu diganti dengan I ya. Sorry, diganti dengan B. B itu kan blank. Kemudian ini bergerak ke kiri ya, masih bergerak ke kiri. Oke ya. Jadi ini transisi ini tuh untuk mencocokkan simbol yang paling kanan dengan isi dalam register. Jadi kan tadi kita di dalam register itu kan ini ya simbol yang paling kiri yang kita simpan tadi di awal tadi. Gitu. Nah ini sekarang akan dicocokkan dengan simbol yang paling kanan gitu ya. Oke. Dan setelah berpindah ke state S, berarti kan sekarang kembali lagi ya, masih kembali lagi ke kiri, memulai dari awal lagi nih ya. Jadi sampai ujung paling kiri. Berarti kita buat ini yang sama ya. Di sini, sebentar. Oh iya, ini ada yang salah nih, ada yang salah nih. Jadi ini bukan S, I ya ini ya. Ini harusnya S aja yang di sini ya. Karena kita memang nggak mendefinisikan state S, I. Jadi di sini hanya state S saja. Jadi delta S, J. Nah, berarti kalau current state-nya adalah S dan dia menunjuk simbol apapun di head-nya, 0 ataupun 1 gitu ya, maka dia akan terus bergerak ke kiri sampai dia menemukan blank gitu ya. Karena kalau dia sudah menemukan blank artinya kan dia sudah berada di ujung paling kiri pada saat itu gitu. Oke ya, jadi di sini state yang transisi yang ini itu tugasnya untuk bergerak terus ke kiri. Nah, kemudian yang di bawahnya ini adalah ketika sudah menemukan blank yang paling kiri. Nah, maka dia akan mulai ke kanan lagi gitu ya. Jadi ceritanya mulai dari awal lagi, yaitu berpindah ke state key, strip lagi gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah himpunan apa nih? Himpunan
himpunan transisi ya sebenarnya. Jadi transisi yang kalian rancang itu nanti ya kalian daftarkan seperti ini nih. Gitu. Jadi ini transisi untuk apa gitu ya, ini untuk apa seperti itu. Dan kalau misalkan kalian akan buat diagramnya ya bisa juga ya silakan dibuat diagramnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan bukan yang palindrom gitu ya. Jadi contoh yang tidak diterimanya bagaimana? Coba nih misalkan kita hapus yang tadi. Oke, segini aja misalkan. Contohnya seperti ini ya. Kita akan mulai dari sini. Kemudian current state-nya tentunya masih ini ya, masih apa? Sama ya, mulai dari sini juga. Oke. Nah, sekarang mulai dari sini. Berarti karena current state-nya key strip, kemudian yang ditunjuk adalah 1, berarti sesuai dengan transisi ini, dia akan bergeraknya kemana? Ke ini ya. Ketika key comma strip ini head-nya itu menunjuk 1, berarti transisinya akan berpindah ke key comma 1. Nah, berarti di sini key comma 1. Ini kita menuliskan secara tidak formal dulu gitu ya, seperti ini. Key comma 1. Kemudian satunya akan kita hapus, diganti dengan blank ya. Diganti dengan blank, kemudian head-nya bergerak ke kanan gitu. Oke, dan setelah bergerak ke kanan, ini gimana? Ya, kita lanjutkan. Berarti key koma 1 lalu head-nya menunjuk 0. Berarti kan sama saja kita melihat ini akan menghasilkan apa gitu ya. Delta key koma 1 ketika yang ditunjuk adalah 0, maka ini kemana gitu. Ternyata kalau kita lihat di situ tadi, itu akan ke sini juga ya, masih ke key koma 1, kemudian ini akan tetap 0, dan dia bergeraknya ke kanan gitu. Ya, yang ini tadi berarti yang ini. Oke. Berarti ini tidak akan diubah, kemudian state-nya juga masih tidak berpindah gitu ya, dan ini bergeraknya ke kanan. Oke, dan ini juga kita lanjutkan lagi, masih sama ya. Ini 0 juga akan bergerak ke kanan juga. State-nya masih tetap 1 juga gitu ya. Jadi dia menemukan apapun masih sama dia. Sampai dia menemukan blank. Pada saat dia menemukan blank ini, state-nya akan berpindah ke R,1. Dan si ini blanknya tetap dituliskan blank juga, head-nya itu bergerak ke kiri. Nah, jadi sudah mulai bergerak ke kiri. Nah, jadi sudah mulai ke kiri sampai di sini. Nah, dia menunjuk 1 nih sekarang. Dan current state-nya adalah R,1. Nah, inilah bagaimana mencocokkannya. Di sini current state-nya R,1, yang ditunjuk adalah 1. Nah, berarti kan cocok gitu ya. Kalau misalkan yang tidak cocok itu kalau di sininya R,1 tapi yang ditunjuknya adalah 0. Nah, berarti artinya yang tadi kita simpan itu tidak sama dengan yang kita tunjuk ini gitu. Oke, jadi ya itu akan terjadi stuck pada saat itu gitu ya. Tapi untuk yang kondisi yang sekarang ini masih bisa lanjut, berarti ini kita akan pindahkan state-nya ke state S gitu ya. Karena dia sudah terjadi kecocokan tadi di sini 1, di sini 1 gitu. Kemudian yang ditunjuk head-nya ini kita ganti dengan B. Ini sebenarnya tinggal melihat ini saja ya, yang tadi ya, di sini nih ya, fungsi transisi N nih. Kalau R, I ini adalah state-nya dan dia sedang menunjuk I juga, artinya state-nya akan berpindah ke S, lalu simbol yang ditunjuk I tadi itu, ya, itu akan diganti dengan blank, kemudian head-nya berpindah ke kiri. Gitu ya. Ini tadi kita sudah ganti dengan blank, kemudian ini kita pindahkan ke kiri gitu. Oke, dan pada saat ini current state-nya adalah S. Kemudian dia
menerima simbol, bukan menerima ya, maksudnya head-nya itu sedang menunjuk simbol 1. Nah, berarti ini kalau sesuai dev ininya, transisinya gimana? Itu yang ini ya, ini salah nih, harusnya S di sini. Jadi kalau S, dia menunjuk simbol 1 ataupun 0, dia akan tetap di S juga. Kemudian simbol yang ditunjuknya juga tidak akan dirubah, hanya head-nya yang bergerak ke kiri gitu ya. Oke, berarti di sini kita gerakan saja head-nya ke kiri sampai dia tidak menunjuk 0 ataupun 1, berarti sampai dia menunjuk blank. Nah, pada saat ini dia kan menunjuknya blank nih ya. Berarti ketika S menunjuk ininya head-nya menunjuk blank, berarti state-nya harus berpindah nih. Berpindahnya ke mana? Nah, ini kita lihat aja coba. Ya, kalau S head-nya itu menunjuk blank, maka head-nya harus state-nya itu akan berpindah ke sini. Key, strip. Ya, key, strip. Berarti di sini key, strip. Current state-nya berpindah ke sini dan blank-nya tetap, head-nya bergerak ke kanan gitu ya. Jadi ke sini. Nah, pada saat ini kita mulai dari awal lagi kan. Oke, di sini key strip current state-nya dan head-nya menunjuk 0. Berarti state-nya akan berpindah ke key, 0. Jadi ini registernya itu ya ini ya, seolah-olah dia menyimpan 0 tadi gitu. Kemudian 0-nya dihapus, diganti dengan blank, lalu head-nya itu bergerak ke kanan. Jadi sekarang ini head-nya itu bertugas untuk mencari 0 juga gitu ya di paling ujung kanan. Kira-kira ketemu atau tidak gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan karena di sini masih ini ya, sama seperti yang tadi. Jadi key, 0 menemukan 0 ataupun 1, dia masih berlanjut sampai paling ujung. Nah, ketika sampai ketemu di blank, ini akan berpindah state-nya ke R, 0. Dan ini sudah mulai bergerak ke kiri. Nah, di sini kan tugas pencocokannya tadi ya. Ini R, 0, di sini 1. Nah, itu terdefinisi atau tidak tuh transisi yang seperti itu. Di sini R, 0, tapi di sini 1. Artinya kan berbeda gitu ya. Kalau di sini kan harusnya kan, kalau di sini I juga. Kalau di sini 0, di sini 0 juga. Kalau di sini 1, di sini 1 juga gitu ya. Tapi nyatanya yang kita lihat sekarang, ini 0, tapi di sininya 1. Berarti ini fungsi yang ini nih tidak terdefinisi ya, transisi yang ini. Nah, ini kan tidak ada kan? Ini kan berarti apa nih? Tidak ada gitu ya. Tidak ada itu gimana? Ya, tidak ada. Tidak terdefinisi gitu ya. Terdefinisi. Nah, artinya karena tidak didefinisikan ya terjadi stuck di sini gitu ya. Terjadi stuck ya artinya ya ini tidak bisa dilanjutkan. Kalau stuck itu berarti kan ya berhentinya di ini kan, berhentinya di atau seolah-olah halting gitu ya. Ya memang halting di sini kita sebutnya. Haltingnya tapi bukan di final state. Ini haltingnya di state R, 0. Mm. Ya, atau kita bisa katakan halting lah karena ini kan mesin Turing ya. Halting di state R, 0. Ini kan bukan final state ya. Jadi string string apa tadi ya? Tadi stringnya apa nih? 0 ya depannya tadi ya. Satu apa 0 tadi lupa saya. Tadi 1 ya depannya. 1, 0, 0, 1, 1 tadi stringnya ini kan. Jadi string ini tidak diterima atau ditolak gitu ya. Ditolak gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini contoh yang tidak diterimanya seperti ini. Jadi dia akan stuck ataupun halting di state yang bukan final state, maka dia akan ditolak gitu. Tapi kalau misalkan dia haltingnya itu di F, di final state, maka dia diterima gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba secara ini ya, secara formalnya. Ini kan secara tidak formal ya, karena bukan pakai ID. Ya, kalau secara formal itu yang pakai ID atau instantaneous description. Oke. Nah, kita mulai dari ID 0 berarti ya. ID 0-nya apa? ID 0-nya itu ID itu kan di sini
current state ya. Current state-nya di sini apa tadi? Key, strip ya. Sebentar. Ini yang mesin Turing ya. Sorry, ini mah kalau yang pakai kurung itu push dan automata ya. Di sini seperti ini saja. Nah, oke. Kemudian yang keseluruhannya, string keseluruhannya kan tadi 1 0 0 1 1 ya, tadi seperti ini. Oke, ini ID 0-nya seperti ini ya. Kemudian ini akan kita lakukan pergerakan gitu ya. Berarti apa nih? Current state-nya itu ini sekarang key, strip, terus dia head-nya sedang menunjuk 1 artinya kan. Nah, berarti gimana? Ya, maka state-nya akan berpindah ke key, 1. Dan dia 1 yang tadi ditunjuk head itu akan dihapus, diganti dengan blank gitu ya. Dan diganti dengan blank, kemudian head-nya ini akan bergerak ke kanan. Berarti kan kalau bergerak ke kanan ini, head-nya bergerak ke kanan kan berarti ininya pindah ke kiri gitu ya, jadi seperti ini. Oke, dan yang tersisa di sebelah kanannya adalah yang 0011 gitu. Nah, jadi ini ID berikutnya seperti ini. Nah, sekarang ID yang berikutnya lagi gimana? Oke, current state-nya sekarang nih, key, 1. Kemudian head-nya sedang menunjuk ini nih, yang di sebelah kanannya, yaitu 0. Apa yang terjadi? Ya, ketika key, 1, head-nya menunjuk 0, artinya kan kita menggunakan transisi yang ini ya, key, 1, kalau head-nya menunjuk 0 ini akan kemana gitu ya. Kita lihat di daftar tadi, ternyata ini akan tetap di key, 1, terus 0-nya juga tetap diganti 0, dan head-nya bergeraknya ke kanan gitu. Nah, seperti ini nih. Ini kalau kalian lihat di daftar yang tadi di slide itu ada seperti ini. Sebenarnya tadi kan di slide-nya dituliskannya ini I, ini J gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita jabarkan sini 0, sini 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 gitu ya. Itu untuk meringkas penulisan aja dalam notasi I dan J. Oke, berarti kita gunakan transisi yang itu. Ya, artinya state-nya tetap ini, tetap key, 1, kemudian nolnya ini juga tetap dituliskan 0, tidak diubah gitu ya. Tapi head-nya bergerak ke kanan. Nah, kalau head-nya bergerak ke kanan, artinya ya si 0-nya ini jadi ke kiri gitu ya. Ya, ini sebenarnya karena head-nya ke kanan aja, jadi yang ditunjuk jadi yang di sebelah kanannya gitu. Oke, akibatnya jadi seperti ini. Dan yang di sebelah kanan itu tinggal yang ini. Oke, nah jadi seperti ini ya. Ini adalah head yang, ID yang berikutnya gitu ya, ID yang berikutnya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ID yang selanjutnya gimana. Nah, ini sama ya, berarti key, 1 masih menunjuk 0 head-nya, berarti state-nya masih sama dan 0-nya tidak diubah, hanya head-nya yang bergerak ke kanan gitu. Head. Oke, sebenarnya head-nya itu dilihatnya ini ya. Ini nih, head-nya itu sebenarnya yang ini nih. Jadi simbol yang ditunjuk head itu adalah ini. Jadi ketika head-nya ini bergerak ke kanan, nanti akan menunjuk di yang sebelah kanannya gitu ya. Jadi dia akan menunjuk yang sebelah kanannya. Berarti ID selanjutnya adalah 00 key, 1 11 gitu. Ini juga masih sama, masih bergerak ke kanan sampai ketemu blank ya, berarti ini kita lanjutkan 001 key, 1 1 gitu. Terus kita lanjutkan lagi karena masih menunjuk 1 ini head-nya. 0011 key, 1, dan di sini baru dia ini baru menunjuk blank sekarang. Nah, di sini kan ada blank gitu ya. Nah, ketika dia menunjuk blank, nah ini kita sudah mulai akan berpindah ke kiri dan state-nya ini akan berpindah ya dari key, 1 ke R,1. Oke, jadi di sini ada perpindahan state. State-nya akan berubah menjadi R,1. Kemudian blank-nya ini
tetap diganti blank ya. Blanknya tetap diganti blank. Kemudian headnya itu bergerak ke kiri ya. Ketika bergerak ke kiri, berarti yang semulanya menunjuk blank yang ini, berarti sekarang akan menunjuk ini ya, menunjuk satu ini. Oke, berarti bagaimana supaya dia menunjuk satu ini? Berarti satunya harus letaknya di sini. Karena ID ini itu menggambarkan apa? Yang ditunjuk head itu adalah simbol yang di sebelah kanannya state gitu ya. Jadi yang ditunjuk head itu adalah yang di sebelah kanannya state ini. Yang tepat di sebelah kanannya. Gitu. Oke, jadi seperti ini ID saat ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini sekarang current state-nya adalah R,1 dan head-nya sedang menunjuk 1. Nah, berarti kan ini tahap dia akan mencocokkannya nih, kira-kira akan sama atau tidak yang awal tadi dengan yang ditunjuk sekarang. Ternyata sama ya. Artinya di sini transisi delta R,1 ya. Artinya ini state-nya, ini simbol yang ditunjuk head-nya, ini terdefinisi. Dan terdefinisinya itu akan bisa bergeraknya ke state apa? State S ya tadi ya. State S. Oke, kemudian satunya ini diganti dengan blank. Jadi satunya diganti dengan blank, kemudian head-nya bergerak ke kiri. Artinya yang ditunjuk itu bukan yang ini lagi, tapi sekarang yang ditunjuk adalah yang ini. Bagaimana supaya yang ditunjuk adalah yang ini? Ya, berarti yang ini kan tadi sudah hilang ya, sudah diganti blank. Ini jadi gerak ke kanan. Jadi satunya ini pindah ke kanan. Ini state S-nya masih di sini ya. Terus yang di sebelah kiri ini tinggal ada dua ini, 0 sama 0. Nah, oke, jadi ini. Ini ID yang berikutnya. Oke ya. Dan sekarang karena di sini current state-nya S, ini tugasnya bergerak terus ya sampai kiri gitu ya. Jadi S head-nya menunjuk 1, masih di S state-nya, tapi head-nya yang berpindah ke kiri gitu ya. Ini satunya juga tidak diubah. Jadi seperti ini ya. Terus masih berlanjut lagi S001 gitu ya. Pada saat ini kan dia masih menunjuk 0 nih ya head-nya ya. Berarti dia transisinya masih ke kiri lagi. S, nah sampai dia ada blank gitu ya. Nah di sini blanknya kita tulis karena dia terletaknya di antara dua simbol yang bukan blank gitu ya. Jadi harus kita tulis blanknya. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini itu current state-nya adalah S dan simbol yang ditunjuk head-nya adalah blank. Nah itu sesuai dengan yang didefinisikan tadi ya. Kalau S dan di sini ya blank, maka state-nya akan kembali lagi ya di key, strip ya. Jadi state-nya berpindah ke key, strip. Nah, jadi di sini akan ada state key, strip ini yang hasil perpindahan dari S tadi. Kemudian blank-nya ini tetap diganti dengan blank ya, tidak diubah. Tapi head-nya bergeraknya ke kanan. Artinya gimana kalau head-nya bergerak ke kanan? Berarti kalau yang sekarang ini head-nya menunjuk ke sini, nah setelah ini itu head-nya akan menunjuk yang ini sebelah kanannya. Berarti ini B-nya harus geser gitu kan, karena yang mau ditunjuk sekarang yang ini gitu. Berarti B-nya geser ke kiri, terus yang nolnya jadi di sini gitu ya, ditunjuk sekarang. Nah, ini karena di sini kan blank ya, dan dia tidak terletak di antara dua simbol yang bukan blank. Jadi terkadang ini tidak perlu ditulis. Ya, ini ya seringkali memang tidak perlu ditulis. Jadi seperti ini dan ya ini masih key strip ya, karena belum menunjuk apapun lagi. Oke. Nah, pada saat ini state-nya adalah key strip dan head-nya menunjuk 0. Nah, berarti ini kita menggunakan register CPU lagi ya yang tadi ya. Jadi menyimpan 0 ini seolah-olah ke dalam state ini. Jadi ya tadi kalau kita lihat dari transisinya, key, 0 itu kalau misalkan menunjuk simbol 0, nih ya, dia akan berpindahnya ke state key, 0. Jadi akan ini berpindah state-nya key, 0, kemudian simbol 0 yang ditunjuk tadi
itu kita ganti dengan blank. Setelah diganti dengan blank, head-nya akan menunjuk atau berpindah ke kanan. Berarti kalau berpindah ke kanan ya yang ditunjuk sekarang bukan yang ini lagi, tapi yang ini gitu ya. Nah, yang ini tadi kan sudah berubah jadi blank, pindah ke kiri, dan karena blank berarti dia menghilang gitu ya. Pindah ke kiri dan menghilang itu jadi blank. Kemudian yang sebelah kanannya tinggal ada 0, 1. Oke, dan ini diteruskan nanti di sini ketemu 0, dia masih state yang sama tapi tinggal bergerak ke kanan aja. Sini berarti Q, 0. Di sini berarti 1 ya. Terus ini masih bergerak ke kanan. 0, 1, Q, 0, blank. Ya, karena di sini kan sudah ini ke kiri ya tadi ya. Head-nya yang ke kanan gitu maksudnya. Pada saat ini, dia menemukan blank pertama kali. Ini sama seperti yang di sini tadi. Ya, kalau ada Q, 1 atau Q, 0 yang head-nya itu sedang menunjuk blank, maka state-nya akan berpindahnya ke sini. R,1 ataupun R,0 ya, bergantung dengan yang di sini ya. Kalau tadi kan Q, 1, makanya berpindahnya ke R,1. Karena sekarang Q, 0, berarti berpindahnya ke R,0 gitu ya. Berarti di sini jadi R,0. Kemudian blank-nya ini tetap blank ya, jadi tidak digantikan sesuai dengan ini tadi kan transisinya ya. Lalu head-nya berpindahnya ke kiri. Nah, berarti berpindah ke kiri, yang ditunjuk bukan yang ini, berarti yang ini kan. Satu ini yang ditunjuk, berarti satunya kita tuliskan di sini. Dan di sini 0. Oke, nah di tahap yang ini, itulah yang terjadi haltingnya tadi gitu ya. Jadi tidak terdefinisi delta R, 0 ini state-nya ketika dia menunjuk 1 ya head-nya ya. Ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Jadi dia apa? Terjadi halting gitu ya. Halting di state apa tadi? R,0 ya. R,0. Ini kan bukan final state ya. Ini bukan final state. Nah, gitu. Jadi string yang tadi, string apa tadi ya? 10010 apa tadi? Lupa saya. Ya, 10011. Oke. 10011 ini tidak diterima atau ditolak gitu ya. Diterima. Oke, seperti itu. Nah, jadi penulisan formalnya, pembuktian formalnya kan menggunakan ID ya. Jadi seperti ini. Oke ya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau merancang yang serupa dengan ini menggunakan register CPU ya mirip-mirip seperti ini ya idenya ya. Jadi kalau misalkan ingin menyimpan 0 ke dalam suatu state, ya dibuat aja ada transisi yang berpindah dari key, strip ke key, 0. Atau nggak usah pakai key juga bisa, misalkan pakai simbol yang lain. Atau mungkin mau kurung strip aja bisa juga. Jadi kurung strip nanti di dalamnya nanti kurung 0 gitu ya, bisa juga. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang kurang jelas. Oke, ya, jadi nanti pakai ini, nanti ini saya bagikan aja untuk tapi ini sebenarnya cuma ini ya, cuma ID-nya aja sebenarnya. Oke, ya nanti kalian ketika ujian untuk membuktikan suatu string diterima ya, atau tidak gitu ya dengan mesin Turing dan pembuktiannya harus pakai ID ya berarti kalian harus menuliskan seperti ini. Jadi mulai dari ID 0 terus bergerak sampai pada akhirnya nanti bisa disimpulkan nih diterima atau tidak gitu ya. Oke. Atau ada yang mau coba ini, coba latihan menuliskan menggunakan ID, tapi kita pakai string yang lain ya, coba ya. Coba pakai string apa? Ada yang mau kasih contoh stringnya nggak? Yang berapa digit ya? Misalkan 4 digit aja.
Ada yang mau kasih contoh? Siapa yang mau kasih contoh? Nanti mengerjakannya bareng-bareng. Coba ya, coba ini Rauli, coba ada nggak Rauli? Kasih contoh string aja. Iya Pak, gimana Oke, Pak? coba Rauli kasih contoh aja string yang panjangnya 4 digit untuk akan kita cek dia diterima atau tidak. String apa? 4 digit. 1001 Pak. Oke, boleh. 1001 mirip yang tadi ya. Atau yang ini deh, yang tidak diterima apa ya? 1100 Pak. 1100. Oke lah. Oke, terus coba nanti kalian ini ya, eh, cek dengan ID apakah ini diterima atau tidak gitu ya. Caranya ya sama seperti yang tadi. Jadi kalian nanti menuliskan ID-nya ya seperti yang ini. Oke, mungkin ini saya bagikan di drive dulu ya. Dulu saya share dulu. Ini saya bagikannya di ini ya, folder minggu 15 aja ya. Di sini folder minggu 15. Sebentar saya pindahkan dulu. Oke, sudah saya share ya di folder yang itu materi ya. Minggu ke-15 di dalam foldernya bisa kalian lihat yang tadi ya, coretan yang tadi. Nah, tapi di sini kalian coba mengerjakan yang 1100 gitu. 1100 dengan ID-nya gitu ya. Jadi coba kalian latihan menuliskan pembuktiannya dengan ID. Nanti kalau ada yang bisa ya mungkin bisa ditampilkan atau bisa di-share. Oke, bisa dicoba dulu sekitar berapa ya? 5 menit mungkin ya. Ya dicoba dulu ya. Nanti yang sudah bisa bisa raise hand atau chat di sini. Oke, silakan dicoba dulu sekitar 5 menit.
Oke, gimana? Ada yang sudah selesai? Sudah sampai ID yang terakhir? Gimana? Ada yang sudah bisa? Gimana? Ada yang bersedia ini? Atau mungkin ini ya, apa? Sebutkan aja nanti saya nulis di sini nih. Nulis di sini ya. Oke, ada yang bisa ini kasih apa? Kasih tahu ID nolnya apa? ID nolnya apa nih? ID nol, ID awal lah gitu ya. Kan stringnya ini nih. Siapa tadi? Seperti ada yang mau kasih ini ID nolnya Di dulu. koma strip ya, Pak. Oke, Terus string awal. ada ya. Key koma strip ya. Oke, key koma strip. Lalu di sampingnya string semuanya ya, masih sama. Oke. Terus selanjutnya dia berpindah ke mana? Atau ID berikutnya jadi apa dia? Ada Di yang tahu? koma Hmm? satu. Key koma 1. Oke. Key koma 1 itu adalah state-nya gitu ya. Nah, Iya. kemudian untuk string-nya, ini yang di sebelah kiri dan kanannya ada nggak nih? Kirinya. Karena ketemu satu jadi diganti blank, terus blanknya ada Hmm. di kiri, Pak. Oke, blanknya di kiri. Berarti yang di sebelah kanan tinggal ada apa nih? 110. 100 ya di sini ya. 100. Oke. 100. Oh iya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya ID. Ini kan ID yang selanjutnya dari sini ya, ID 1 lah berarti ya. ID 2-nya apa nih berarti setelah ini? Setelah ini state-nya berpindah nggak atau masih sama? Kalau kita lihat di daftar transisinya masih sama ya. Berarti kalau key 1. Jadi ini kalian acuannya lihat ini aja. Lihat di sini kan ya. Ini nih ya. Ini dan inilah kalian lihat mana yang mungkin gitu ya. Ternyata kalau key koma 1 dia menunjuk 1 juga head-nya ya. Berarti state-nya tidak akan berubah. Satunya juga tidak akan diubah jadi apapun. Hanya head-nya yang berpindah ke kiri. Artinya di sini kan 1 gitu ya. Geser ke sini terus key koma 1 masih sama, terus ininya 00 gitu. Oke. Ya, terus ini juga apa nih? Selanjutnya gimana? Masih sama? Jadi apa nih selanjutnya? Masih key 1 ya. Oke. Sebelah kirinya jadi 1 0. Oke, betul ya. 1 0. Terus di sini jadi 0. Selanjutnya kita teruskan ini jadi 1 0 0. Ini key 1 gitu ya. Terus dia ketemu blank gitu. Sebenarnya di sebelah kanan ini bisa ditulis bisa enggak ya, karena ini blanknya kan tidak di antara dua simbol yang bukan blank gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk melihat simbol apa sih yang sedang ditunjuk oleh head gitu ya, ya ini nggak apa-apa kita tulis di sini blank supaya jelas, karena simbol yang ditunjuk oleh head itu adalah simbol yang letaknya tepat di sebelah kanannya si state-nya gitu ya. Ini kan state nih ya, yang di sebelah kanannya state ini kan itu simbol yang ditunjuk head-nya dan dia blank gitu ya. Berarti ini karena dia ketemu blank, ini state-nya akan berubah. Berubahnya ke mana? Ada yang tahu? Key satunya berubah jadi apa? Key koma 1 berubah menjadi R,1 bukan, Pak? ya betul. Oke. Jadi R,1 ya. Ya, jadi state-nya itu berubah menjadi R,1, kemudian blank-nya tetap
jadi blank juga, head-nya bergeraknya ke kiri. Nah, karena head-nya bergerak ke kiri, yang ditunjuk bukan si B ini lagi, tapi yang ditunjuk adalah yang ini, 0 yang ini nih. Berarti posisi 0 ini harus kita geser ke sini. Karena dia yang sedang ditunjuk pada saat ini. Sampai sini. Oke ya. Terus yang di sebelah kirinya ya tinggal ada 1, 0. Dan ini ketika kita lanjutkan lagi, ternyata ada terjadi stuck ya. Jadi haltingnya di state yang ini. Karena apa? Karena transisi R,1 ketika head-nya itu menunjuk 0, itu tidak ada gitu ya. Kita bisa katakan ini tidak ada gitu. Kalau tidak ada artinya apa? Berarti terjadi halting ya, atau tidak ada kemungkinan transisi yang bisa dilanjutkan lah gitu ya. Haltingnya itu di state yang mana? Di state R,1. Jadi halting itu pada suatu state gitu ya. Jadi pada suatu state yang ini. Dan ini itu bukan final state. Bukan final state. Artinya kalau bukan final state berarti string ini kesimpulannya ya. Jadi string apa tadi 1100 itu tidak diterima gitu ya. Nah, pembuktiannya seperti ini. Oke ya, seperti itu. Jadi ternyata sampai sini dia langsung tidak diterima ya. Oke, nanti silakan kalian latihan lagi untuk contoh yang lebih panjang mungkin atau contoh yang lain ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk latihan yang ini? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan ini aja ke trik pemrograman yang berikutnya di slide yang pertemuan 15 ya. Ini tadi slide yang pertemuan 14. Tapi mungkin ini saya tidak terlalu detail ya. Jadi saya bahas intinya saja ya. Di sini trik yang kedua. Oh ya, sebentar. Tadi di trik yang pertama, kalau tidak salah di akhir slide ini ada latihan ya, kalian bisa coba-coba mandiri saja ya secara sendiri-sendiri ya, ataupun mau diskusikan silakan. Jadi di sini idenya sih ini problemnya di sini membuat mesin Turing ya merancang transisinya, di mana bahasa yang diterima itu adalah string yang memiliki kemunculan 0 dan 1 jumlahnya sama. Nah, berarti kira-kira idenya gimana itu kalau jumlah 0 dan 1-nya sama? Ya, kalian bisa aja coba rancang, kalian merancang kalau misalkan stringnya itu menemukan 0 ataupun 1 pertama kali gitu ya, dari paling kiri gitu. Jadi misalkan contoh yang 0 dan 1-nya sama itu seperti ini ya. Nih, ini kan sama nih, 1-nya ada 3, 0-nya ada 3. Jadi ketika si head-nya itu menunjuk 1 nih untuk pertama kali, kalian pindahin aja transisinya itu, state-nya itu ke key, 1. Jadi awal mulanya itu key, strip, terus nanti kalian pindahin ke key, 1, jadi menggunakan prinsip register CPU tadi, lalu satunya ini kalian ganti dengan, nah kalau di sini kalian gantinya, sebentar, kalian gantinya mau pakai blank atau pakai simbol yang lain ya, karena sebenarnya kalau kalian pakai blank nanti, jadi idenya kan dia akan mencari 0 gitu ya. Nah kalau 0-nya itu letaknya bukan di ujung, nanti khawatirnya akan berakhir langsung gitu ya. Jadi mungkin digantinya dengan ini aja, dengan simbol yang lain ya. Misalkan simbol apa? Simbol X lah gitu ya. Diganti dengan simbol X. Jadi kalian pakai notasi yang lain gitu. Terus dia sekarang sudah menyimpan 1 gitu ya di dalam state-nya, seolah-olah seperti itu. Register 1 gitu ya. Berarti kan tugasnya adalah mencari 0. Karena jumlah 1 dan jumlah 0-nya harus sama. Jadi ketika tadi menemukan 0, sekarang tugasnya mencari 1-nya. Tadi kan menemukan 1, berarti sekarang mencari 0-nya gitu ya. Dan nanti sebaliknya gitu juga. Oke, berarti nanti head-nya akan bergerak ke kanan sampai menemukan 0. Setelah menemukan 0, nah dia bisa aja diganti dengan, bisa juga sih kalau mau pakai X juga ya, supaya sama. Jadi 0-nya nanti diganti
Jadi kan sudah menemukan 0 nih. Sudah menemukan 0. Oh ya, state-nya mungkin kalian bisa ubah. Kalau sudah ketemu, maka dia harus harus berpindah gitu, atau mungkin langsung ke S bisa juga. Ke S, state S gitu ya. Berarti nanti 0-nya nanti diganti dengan X, head-nya itu nanti bergerak ke kiri. Nah, bergerak ke kirinya itu sampai ini aja. Jadi head-nya itu nggak perlu sampai ujung. Jadi dia cukup sampai menemukan 0, dia kembali lagi gitu ya. Kembali lagi sampai blank. Nah, terus nanti dia bergerak ke kanan lagi. Nah, kalau ketemu X berarti kita buat supaya tetap ke kanan sampai menemukan simbol tertentu gitu ya. Nah, ini kebetulan simbol yang ditemukan adalah simbol 0. Nah, berarti nanti ini akan kita simpan ke register sehingga nanti akan menjadi key, 0 gitu ya. Jadi nanti di sini prosesnya tadi kan kembali ini jadi key, strip nanti ya. Terus nanti di sini key, 0. Ini akan disimpan, terus dia bergerak ke kanan. Ceritanya dia akan mencari satunya ada atau tidak gitu ya. Nah, sampai dia menemukan satu, dia baru akan transisinya state-nya ke S. Artinya satu sudah ditemukan, kita ganti dengan X. Lalu head-nya kita geser ke kiri sampai menemukan blank ya paling ujung. Terus setelah ketemu blank, dia bergerak ke kanan lagi. Bergerak ke kanan sampai menemukan suatu simbol, ternyata simbol 0 ya. Jadi suatu simbol itu maksudnya 0 atau 1 gitu. Nah, jadi di sini kan masih menemukan 0 ya. Masih menemukan 0, berarti nanti akan kita buat key, 0 lagi, kemudian ini diganti dengan X, lalu ini bergeser ke kanan mencari satu. Setelah satu ketemu, nanti kan satunya diganti dengan ini ya, terus nanti ini kembali ke state key, strip ya. Ke S dulu, terus bergeser sampai blank, sampai ke kiri gitu ya. Nah, sampai sini ketemu blank kan. Terus dia kan bergerak ke kanan. Nah, ketika ke kanan, ketemu blank lagi, nah itu haruslah kita buat dia ini diterima gitu ya. Asalkan di sini tadi jumlahnya sama kan ya. Oke, berarti yang tadi bergerak ke kanan itu kan state-nya masih key, strip. Nah, berarti kalian buat aja transisi. Kalau key, strip itu head-nya blank, berarti kita arahkan dia ke final state. Lalu ya ini kita buat aja blank, terus ini bebas sih mau ke kiri atau ke kanan aja lah. Karena setelah ini kan sudah tidak ada lagi. Oke, jadi akhirnya dia diterima. Nah, idenya seperti itu, tinggal kalian buat lebih detail lagi di daftar transisinya. Mirip seperti yang tadi di sini ya. Oke, ya silakan aja nanti ini untuk latihan kalian. Oke ya, seperti itu. Oke, nah sekarang untuk yang selanjutnya, ini trik pemrograman yang kedua, yaitu multiple track ya. Jadi multiple track ini, kalau kita lihat ini ada berapa lapis nih pitanya ya. Jadi ada 3 baris ya, ada 3 baris di sana. Ini kalau misalkan ini kalau 3 baris ini gimana nih? Berarti simbolnya itu berbentuknya seperti vektor ya, seperti matriks ini nih. Vektor kolom. Ya, kalian kan sudah ini ya, belajar matriks ruang vektor ya semester ini ya. Jadi tahu lah ya tentang vektor. Jadi ini simbolnya itu seperti vektor ya. Jadi pitanya itu isinya adalah simbol-simbol yang berbentuk seperti ini nih. Jadi 01X ini kita asumsikan dia satu simbol gitu ya. 01X ini satu simbol. Y11 ini satu simbol gitu. Ya, jadi multiple track. Nah, jadi simbol-simbolnya composite ya. Jadi ya hasil kombinasi dari beberapa simbol gitu ya, dituliskan dalam vektor seperti ini. Nah, gunanya apa nih? Gunanya bisa 3 lapis atau 2 lapis gitu ya. Nah, seterusnya nih bisa diperbanyak lagi. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Jadi, misalkan kita mau mendefinisikan suatu mesin Turing,
kita mau mendesain mesin Turing yang menerima bahasa seperti ini. Dia berbentuknya W, artinya di sini ada string yang berulang gitu ya. Dia bukan palindrom, tapi string yang berulang. Ini contohnya apa? Contoh string yang diterima. Ya, string yang berulang, misalkan 101, 101 gitu. Terus 001, 001 atau 111, 111. Nah, yang jelas panjangnya kan pasti genap ya. Panjangnya genap, dan kalau stringnya itu kita bagi dua, itu akan jadi sama bagian masing-masingnya gitu. Nah, itu string yang didefinisikan. Nah, langkah awalnya berarti kita tuh perlu mencari apa? Kita mendesain mesin Turing yang bisa membagi dua string itu, jadi kan harus tahu titik tengahnya di mana. Nah, jadi kita tinggal ini apa nih? Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mencari titik tengah dari stringnya. Setelah ketemu nih, misalkan titik tengahnya di sini, memang bintangnya tidak kita letakkan di benar-benar di tengah gitu ya, tapi setidaknya kalau kita letakkan di sini, kita bisa membagi ini jadi dua bagian gitu. 011, 011-nya bisa kita bagi dua gitu ya. Yang selanjutnya, setelah kita tahu titik tengahnya, kita tugasnya adalah mencocokkan aja huruf atau simbol yang paling kiri di bagian pertama, ini sama nggak dengan angka di bagian kiri di ini nih, bagian keduanya nih. Jadi ini kan ada dua bagian ya, bagian kiri, bagian kanan. Terus kita cocokkan satu-satu. Ini di sini 0, di sini 0 atau tidak gitu ya. Ya, caranya gimana? Ya, bisa kita buat transisi ya nanti. Ini bergerak ke sini sampai ketemu bintang, nanti dicek apakah sama atau tidak. Kalau tidak, ya langsung stuck. Tapi kalau misalkan tidak, kalau misalkan sama, berarti kita lanjutkan prosesnya ke kiri lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi awal mulanya kan bagaimana kita bisa memindahkan bintangnya di sini. Nah, jadi awal mulanya kita berikan dulu ya, letakkan bintang ini sebagai penanda itu di atas simbol paling kiri dan paling kanan. Jadi awal mulanya itu bintangnya itu letaknya di sini nih, di atasnya 0 dan di atasnya 1. Jadi awal mulanya di sini ini bintang, ini blank, 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 ini bintang. Nah, jadi kita buat transisi yang bisa menggeser bintang itu tadi ke tengah gitu. Oke ya, ini simbol yang digunakan dan ini transisinya. Oke, jadi di sini ini transisinya Q0, ini simbolnya. Jadi kalau di atasnya blank, di bawahnya itu ada simbol 0 atau 1, dia akan berpindah ke sini. Ya, jadi ini apa transisinya bisa kalian kalian eksekusi nanti untuk contoh yang ini, sehingga nanti bintangnya ini bisa bergeser ke tengah. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, jadi ini nih sebenarnya masih ini ya, himpunan transisi yang di sini itu untuk menggeser bintangnya saja sebenarnya. Nanti kalau misalkan selanjutnya mau dilakukan pengecekan, ini tinggal ditambahkan transisi yang mirip seperti di register CPU tadi. Ya, jadi pengecekannya ya di ini aja. Ketika di sini ada bintang kan berarti ini sebagai tanda ini letak tengahnya gitu ya. Letak tengahnya di sini. Oke, mungkin ini bisa kalian explore lagi dan sambil dipelajari yang tadi juga ya, karena harus paham yang tadi dulu baru ke sini, karena ini kan harus melengkapi apa yang bintang ini dibuat ke tengah dulu, lalu kita lengkapi dengan yang register CPU tadi. Oke, itu untuk yang multiple tracks, dan tidak harus dua komponen atau dua lapis, bisa 3 lapis dan seterusnya. Kemudian ini yang trik yang ketiga, ini prosedur calls. Jadi ceritanya ingin memanggil suatu fungsi atau prosedur di suatu posisi di dalam stringnya. Jadi contohnya ini misalkan fungsi untuk melakukan pergeseran atau shifting gitu ya. Jadi misalkan di sini kalau kita lihat contohnya untuk ini nih ya, menerapkan counter atau perhitungan. Jadi misalkan kalau binar itu kan dimulai dari 0, kemudian
kalau kita tambahkan satu nilai kan menjadi 1, kemudian selanjutnya kan 1, 0 ya. Jadi setelah 1 itu kan 1, 0, terus 1, 1, kemudian 1, 0, 0, 1, 0, 1 gitu ya, jadi bertambah. Dan karena dari 1 ke 1, 0 itu kan bertambah 1 digit ya. Bertambah 1 digit itu artinya kita perlu apa? Perlu menyisipkan space kosong di depan sini gitu. Nah, jadi menyisipkan space kosong di depan sini kan perlu ini ya, kita perlu tahu itu di mana kita perlu menggeser gitu ya. Nah, itu kita menggunakan transisi yang ini. Ya, ini geser satu sel ke kanan, terus memanggil apa tempat kosongnya di mana itu kita buat juga. Oke, ini nanti bisa kalian cek lebih lanjut juga ya untuk yang ini. Dan ini juga untuk pengayaan juga ya, non-deterministic Turing machine. Jadi kalau Turing machine yang dibahas sebelumnya kan, kalau misalkan satu current state dan dia sedang menunjuk ke suatu ini ya, simbol ya, head-nya ya, maka dia akan punya maksimal satu kemungkinan jalur gitu ya, transisi. Itu kalau untuk yang deterministik. Tapi kalau untuk yang non, itu bisa ada lebih dari satu kemungkinan. Ya, jadi dengan kondisi yang sama ya, misalkan current state-nya sama, head-nya sedang menunjuk simbol yang sama juga, dia punya lebih dari satu kemungkinan untuk yang ini, non-deterministic Turing machine. Nah, berarti kan pemilihan kemungkinannya ini gimana? Kalau seperti di NFA kan harus mencoba semua kemungkinannya ya. Jadi sampai nantinya ditemukan ada yang mengarah ke proses penerimaan, maka hasilnya akan diterima gitu. Berarti kalau non-deterministic Turing machine itu ya sama seperti itu juga, dia menerapkan ini ya, mencari semua kemungkinannya itu tadi. Dan itu nanti sebenarnya bisa diekuivalensikan menjadi Turing machine yang deterministik dengan cara ini, menerapkan seperti pohon eksekusi ya, seperti ini ya. Ini sebenarnya nanti akan kalian pelajari lebih detailnya di mata kuliah semester depan ya, strategi algoritma akan kalian bahas tentang bagaimana pencarian atau proses eksekusi yang secara BFS atau ini breadth first search. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, dia mencarinya itu dari sini, lalu menyebar dulu ke sini. Nah, lalu kalau sudah sampai sini nggak ketemu, dia kembali lagi terus baru ke dalaman yang berikutnya gitu ya. Kembali lagi terus ke sini, terus baru ke sini. Nah, kalau belum ketemu juga nanti ini dibuat lebih dalam lagi ke samping sini. Jadi dia memprioritaskan menyebar dulu di satu level, terus baru menambah kedalamannya. Tapi kalau untuk yang pencarian yang tipe DFS atau depth first search, dia memprioritaskan kedalamannya dulu. Jadi dia sampai ke dalam dulu, kalau tidak ditemukan dia baru kembali lagi, seterusnya baru ke bawahnya. Nah, jadi Turing machine ini yang tadi non-deterministik itu bisa kita simulasikan menjadi deterministik dengan cara ya ini menerapkan semua kemungkinannya ini kita sajikan dalam bentuk pohon eksekusi dulu atau execution tree ya. Jadi dalam bentuk graf pohon seperti ini. Ya kalian di matematika diskrit juga belajar ya graf pohon. Jadi misalkan di sini awalnya ID 0. Ternyata dari ID 0 kemungkinan untuk tahap selanjutnya atau ID selanjutnya itu ada 3 kemungkinan. Bisa ke ID 1, bisa ke ID 2, bisa ke ID 3. Nah, mana ID yang akan kita pilih yang nanti akan mengarah ke solusi yang diterima gitu ya. Kemungkinan yang diterima gitu. Berarti ini kita coba terapkan satu persatu. Jadi pertama ke sini ID 1, terus dia bisa kembali lagi mundur ke sini, terus ID 2 karena dia breadth first search ya. Jadi ketika di sini belum berhenti di final state, berarti dia harus kembali dulu ke sini. Jadi ditambahkan suatu transisi yang bisa membuatnya kembali ke ID yang sebelumnya dulu. Gitu ya. Ya memang di sini sangat kompleks karena ya ada proses kembali ke ID sebelumnya gitu ya. Nah, jadi misalkan penerimaannya itu letaknya ada di ID 3.1 misalkan di sini ya.
Berarti cara mendapatkan ke sini gimana? Berarti kan harus melewati ini dulu. Dari sini ke sini, kembali lagi, sini kembali lagi, sini kembali lagi. Terus ya ini ke atas lagi kan, tambahkan kedalaman gitu ya. Terus ke sini gitu kan. Nah, terus masih belum ketemu, kita kembali lagi ke sini. Nah, terus ke sini baru ke sini. Gitu ya. Ya ini lebih jelasnya nanti kalian pelajari di strategi algoritma, tapi kalau mau dipelajari dari sekarang ya bisa saja untuk siap-siap semester depan ya. Tapi untuk bahan ujiannya tidak sampai sini ya, ini untuk pengayaan saja ini ya. Oke ya, seperti itu. Ya, materinya mungkin sampai sini. Yang ini tadi juga sebenarnya untuk pengayaan juga, karena kalau dulu itu dipakainya untuk di tugas besar yang buat program ya, untuk yang ini ya. Oke, mungkin ya bahan ujiannya sampai yang di ini aja ya. Sampai yang di trik yang pertama tadi aja itu. Oke. Tapi untuk yang multiple track ya mungkin kalian ini ya, pelajari definisinya aja. Yang jelas tahu ini ada simbol yang bisa lebih dari satu ini ya, bisa berbentuk vektor ya seperti ini. Oke, seperti itu untuk materinya. Jadi untuk UAS-nya materinya itu dari minggu ke-9 ya, minggu ke-9 itu tentang grammar ya. Tentang grammar, terus minggu ke-10 itu tentang push down automata, lalu minggu ke-11, 12 konversi PDA CFG, lalu minggu ke-13 ada penyederhanaan grammar sampai ke bentuk Chomsky normal form ya. Itu harus kalian pelajari ini ya dengan jelas harus paham di sana. Karena biasanya soal di sana itu yang ini ya yang kemungkinan besar biasanya saya keluarkan ya. Lalu tentang mesin Turing ya pelajari bagaimana membuktikan suatu string itu diterima atau tidak itu ya, dan pembuktiannya menggunakan ID tadi. Terus juga ya siap-siap kalau misalkan ada konstruksi mesin Turing tapi yang sederhana aja itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini perkuliahan terakhir ya, minggu terakhir, jadi nggak kerasa sudah sampai di akhir semester. Gimana, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, silakan. Cukup jelas? Siapa ya? Fikri gimana? Fikri Damar. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup ya? Oke. Ya, Ya, Pak. mungkin itu saja. Jadi untuk UAS-nya silakan dipersiapkan dan untuk tugas besarnya juga dikerjakan ya, jangan sampai terlambat mengumpulkan. Oh ya, silakan dinyalakan dulu kameranya, mau saya screenshot. Untuk presensi hari ini, oh ya, saya ketik aja ya. Ini saja. Oke, tadi kita belajar tentang trik pemrograman mesin Turing yang register CPU ya. Mungkin pakai itu saja. Trik pemrograman register CPU. Oke. Oke. Ya, jadi sampai sini nanti kita ketemu lagi di tanggal 20 ya. Kalau tidak salah UASnya itu tanggal 20 Desember, jadi masih lama ya. Berapa itu? Sekitar 2 minggu lagi ya. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik ya. Semoga nanti bisa maksimal untuk UASnya. Oke, saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih. Pak. Pagi, Pak. Terima kasih ya, Pak.